semuanya, perkenalkan namaku Sipa Aryani. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farhan Fadilah Maulana. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Sari Dewi Berbulkaum. Perkenalkan nama saya Gozia Rahman. Halo semuanya, perkenalkan saya Okrin Hurul Aini. Halo, perkenalkan nama saya Nur Fatimah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gweza Darul Rahmat Ramadhani. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Safitri. Halo semuanya, perkenalkan namaku Siti Robi'ah. Perkenalkan nama saya Emrison Fajri. Nah, jadi secara sederhana, hutan itu bisa kita ibaratkan menjadi sebuah gerbang atau gerbang yang menuju ekosistem pegunungan. Jadi di Indonesia, hutan ini umumnya berada di ketinggian 1000 hingga 1500 mdpl. Jadi kita tidak lagi berada di hutan dataran rendah yang panas, tetapi belum sampai di hutan lumut yang sangat dingin di puncak. Karakteristik utama dari hutan pegunungan bawah ini, yang pertama adalah perubahan vegetasi yang mulai menyesuaikan diri dengan ketinggian yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman-teman saya nanti. Ya, di sini saya akan menjelaskan iklim mikro, suhu dan kabut. Perbedaan paling terasa saat kita memasuki zona ini adalah udaranya. Di sini suhu udara turun secara konsisten, rata-rata turun sekitar 0,6 derajat Celcius. Setiap kita naik 100 meter, jadi udaranya jauh lebih sejuk dan lembab dibandingkan hutan di bawahnya. Salah satu ciri khas iklimnya adalah kehadiran kabut. Kabut ini mulai sering turun, terutama pada sore hari. Kelembapan yang tinggi ini membuat tanah menjadi basah dan menciptakan suasana hutan yang redup namun segar, memicu adaptasi unik pada tanaman yang hidup dalam dirinya. Nah, sekarang mari kita lihat ke atas, ke arah atap atau kanopi dari hutan. Nah, jika di hutan dataran rendah, kita melihat pohon-pohon raksasa yang mencuat sangat tinggi. Nah, di sini hutan pegunungan bawah, hal itu jarang sangat ditemukan di berbagai hal. Nah, struktur hutannya lebih seragam. Rata-rata pohon tinggi hanya sekitar 15-33 meter. Lapisan tajuknya juga lebih sederhana, biasanya hanya terdiri dari 2 lapisan atau strata. Hal ini membuat permukaan kanopi lebih rata dan halus, berbeda dengan hutan dataran rendah yang permukaannya kasar dan tidak beraturan. Bagaimana cara paling mudah mengetahui kita sudah masuk hutan pegunungan bawah? Lihatlah kaki pohonnya. Di hutan dataran rendah, pohon besar pasti punya akar papan atau bandi yang besar dan tinggi. Namun, begitu masuk zona 1000 mdpl ke atas, akar bandir ini menghilang untuk ukuran pohonnya menyusut drastis. Pohon-pohon ini memiliki batang yang cenderung bulat silindris dan lurus langsung menancap ke tanah tanpa penyangga akar yang lebar. Selain itu, ukuran daunnya pun rata-rata mengecil sebagai adaptasi angin dan suhu yang lebih dingin. Dominasi flora, Fabaceae atau pasang-pasangan. Berbicara mengenai pohon, hutan ini sering disebut sebagai hutan oak. Kenapa? Karena hutan ini didominasi oleh famili Fabaceae atau pasang-pasangan. Teman-teman mungkin tahu, pohon oak di negara 4 musim yang memiliki biji apon. Nah, kerabatnya tumbuh subur di sini. Kita akan banyak menemukan genus Lithocarpus, Quercus, dan Castanopsis. Ciri khasnya adalah buahnya yang keras dan bersisik. Kehadiran melimpah dari famili ini menjadi penanda biologis utama bahwa kita telah meninggalkan zona dataran rendah. Meskipun secara umum pohon di sini lebih pendek, ras Mala adalah pengucelen karena bisa tumbuh sangat tinggi menjulang lurus seperti tiang dan menjadi ciri khas vegetasi pegunungan bawah di Taman Nasional seperti Gede Pangrango. Kehidupan tumbuhan menempel, epifit dan liana. Kompetisi di hutan ini bukan lagi soal mencari air, tapi mencari cahaya matahari. Karena itu kompetisi tumbuhan penumpangnya berubah. Tumbuhan merambat berkayu yang besar atau liana jumlahnya menurun drastis dibanding di dataran rendah. Sebaliknya tumbuhan epifit atau yang menempel di dahan pohon justru semakin banyak. Anggrek, hutan, paku, sarang burung, aspellenum, dan berbagai jenis ferns tumbuh sangat subur di dalam dahan pohon karena kelembapan udaranya yang tinggi dan pasokan kabut yang rutin. Nah, kemudian kita beralih ke kondisi lantai hutan dan lumut. Jika kita melihat di bagian bawah,
Kemudian pada bagian ini kita melihat adanya tanda-tanda keberadaan lumut, di mana lumut menempel di bagian batang-batang pohon di bagian bawah, namun tidak menyelimuti seluruh bagian pohon. Tapi dengan adanya lumut ini, kita dapat mengetahui bahwa tingginya tingkat kelembaban di zona ini. Apa fungsi utama hutan ini bagi kita? Hutan pegunungan bawah memegang peran kita sebagai kawasan tangkapan air atau catchment area. Hutan ini berada di lereng-lereng gunung yang curam. Akar-akar pohon yang rapat menahan tanah agar tidak lembab, sementara serasa daun dan vegetasi menyerap air hujan, lalu melepaskannya perlahan ke sungai. Tanpa hutan di zona ini, air hujan akan langsung meluncur deras ke bawah, menyebabkan banjir bandang di kota-kota yang berada di kaki gunung. Sebagai penutup, kita akan membahas hutan pegunungan bawah yang saat ini menghadapi ancaman serius. Mengapa? Karena zona ketinggian 1000 sampai 1500 mdpl memiliki iklim yang paling ideal untuk menanam sayur atau kopi atau teh. Akibatnya, konservasi di lahan atau permukaan hutan ini digunakan untuk ladang-ladang tersebut gitu. Maka ladang ini sangat marak terjadi di zona ini. Hutan pegunungan bawah seringkali terpotong atau hilang diganti oleh kebun. Oleh karena itu, menjaga kelestarian zona ini bukan hanya soal melindungi pohon, tetapi juga menjaga sumber air dan mencegah bencana bagi kita semua. Ya, sekian, terima kasih.